lah Bu, aku nyekele ringkasannya 76. Kan Oh, yang sebelum saya kan ada bagian yang dulu itu meringkas itu. Nah, nanti bisa disampaikan oleh yang masalahnya sebelum kan saya ya. sebelumnya Bu Ia kan kulo, nah tak wehno Bu Ia mau. Yo Bu ya Bu, siap ya Bu ini. Make a host. Ya. Yuk. Yang 76 nggih. Iya Bu. Bu, saya minta tolong Bu Eti bisa di-share screen kan Bu? Yang saya mana? Belum buka kan. Yang Saya 76 dulu itu. Saya bukan apa ini, bukan host. Bukan host. Oh, tidak. Mau share screen yang apa, Bu? Yang dulu pembahasan kita yang di SS itu yang 76. Ya udah Bu, monggo Bu Eti. Monggo Bu Eti. Oke, coba saya cari dulu. Yang di SS itu yang mana ya? Ringkasan materi nih. Aduh. Dia yang ringkasan materi yang 76. Yang UI6 juga hampir sama. Bu Ia nge-share. Itu. Aku nyimpen nggak ya? Judulnya apa ya? Sebentar. Saya juga. Apa yang lain dulu saya tak nyari file saya yang sebelum saya dulu aja. Pak Hasan, ada Pak Hasan? Dia tak nyari file saya dulu. Ya. Di share lah Bu. Monggo Bu. Sar. Sambil nunggu Bu Iah nih. Sor yang semalam. Nggih, monggo. Mungkin semalam banyak yang belum ikut yang ini. Yang tryout ujian. Mulai nomor 75 nopo nggih. Ini ya? Bukan. Ini nomor bukan yang ini berarti. Yang semalam itu saya bikin. Yang ini Bu ya. Bentar. Yang 70 ini. Nomor 73 ini udah mulai. IPK 76. 73. 76. Yang apa ngeser yang UI6 itu aja Bu, yang UI6. UI6. Yang UI6. Yang dibahas di dulu kan pembahasan kisi-kisi UP yang dari UI6 itu. Bukan? Ini bukan. Bentar, belum kelihatan. Ini. Oh yang UI6. Ini banyak kisi-kisi. Ini apa ini? Banyak banget ringkasan jadi bingung. Oh sih. Bukan ini ya? Bukan ini. Kok di saya belum kelihatan ya, Bu? Belum. Saya sudah niku. Yang lain sudah bisa lihat punya saya? Bu Yani sudah lihat punya Belum, saya? masih di itu. Masih folder-folder, Bu. Masih explore. Masih folder. Mau tak diingat ya?
kemarin kan di laptopnya Bu Hom. Ini bukan. Itu yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Ini sampai nomor berapa kemarin? Ini yang kemarin, Bu. Yang U6. Kayak sambil tak cari. Saya juga tak nyari. Oh, betul. Tak share ya. Anjing. Oh iya iya. Nah. U6. Bentar tak share kita ketemu. Atau ada yang lain yang mau membahas dulu, yang nomor lain? Hah? Itu sudah di grup. Tak share. Grup. Oh. Bu Fitri dulu, Mbak An. Wah itu saya pedagogik data informan. Bu Ia. Saya tadi Oke, hari ini masih teori itu sing apa? Sing di modul itu masih pedagogik kan. Mana ya ini ya? 70 berapa? 3 ini udah mulai itu. ya, ya. Kajian tafsir yang 76. Yang 76. Ke bawah lagi, Bu. Mana? Bawa lagi. 76. Ini. Ya. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya juga tidak pede ini, Bu. Presentasi ini materi yang bulat dan memang butuh pemikiran yang serius, karena memang teori-teori ini untuk membedakan itu kadang cok kebolak-balik. Tapi saya akan mencoba nanti, monggo bareng-bareng kita bahas. Kita mulai dari nomor 76 tentang teori perkembangan moral peserta didik. Ini disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Nah, perkembangan moral itu sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama, masa moral prekonvensional. Pada masa pertama ini individu sangat tanggap terhadap aturan-aturan budaya. Nah, ini anak sangat taat pada baik dan buruk, salah atau benar. Ini masuk ke masa moral prekonvensional. Kemudian tahap berikutnya dari masa moral itu ada masa punishment and obedience orientation. Pada masa ini, secara umum individu menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan sangat menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa melihat sisi individunya. Jadi pertama itu ada masa prekonvensional. Nanti biasanya disebutkan sebuah cerita atau narasi, kemudian itu kadang ditanya, kalau yang kemarin yang tryout itu termasuk pada masa apa gitu, prekonvensional, apa punishment, apa instrumental, apa masa konvensional.
Kalau yang instrumental itu suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun individu lain. Ini yang masa yang instrumental. Kemudian kalau konvensional itu masa perkembangan ya, memenuhi harapan keluarga, kelompok, masyarakat maupun bangsanya merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Kalau intinya kita cari intinya dulu. Perkembangan moral itu mempunyai moral itu sendiri mempunyai 4 makna. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam satu zaman atau kelompok tertentu. Monggo nanti dibaca sendiri lah. Ini teori-teorinya sangat banyak tentang perkembangan moral. Yang pasti itu ada beberapa tahap itu ya. Moral prekonvensional yang tadi itu merupakan anak itu sangat memegang aturan-aturan budaya. Salah benar, baik buruk itu sangat dipegang oleh anak, itu fase moral prekonvensional. Kemudian kalau yang fase kedua punishment itu dia sudah memahami konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Itu masa kedua. Masa yang ketiga instrumental relativis, itu adalah suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun individu lain. Kemudian yang terakhir masa konvensional. Ini masa di mana seorang itu memenuhi harapan keluarga, kelompok, masyarakat maupun kemudian yang selanjutnya masa selanjutnya itu masa law and order orientation. Pada masa ini pandangan individu selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Jadi nanti tergantung soal ceritanya itu mengarah kemana, nah masuk di masa yang mana. Itu kadang soalnya seperti itu. Tapi enggak pasti. Soalnya kan belum pasti seperti di antaranya seperti itu. Kemudian yang terakhir masa-masa post konvensional. Ini masa terakhir yaitu terdapat usaha dalam individu menentukan norma-norma dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas. Ini masa post konvensional. Ini memang harus dibaca berulang-ulang, dipahami sendiri. Kalau sekilas memang susah untuk membedakan dari masa-masa itu. Nanti monggo dibaca-baca lagi nanti di-share. Kalau bentuknya seperti ini, materinya. Kemudian yang kita lanjutkan ke teori-teori. Gimana? Untuk contoh soalnya, mungkin ada itu yang memberikan sanksi berdiri di halaman sekolah karena terjadi perkelahian. Nah, ini tuh lebih tepatnya masuk di apa, Bu? Yang melerai perkelahian ya? Terjadi perkelahian, kemudian sanksinya itu berdiri di halaman sekolah. Dengan hukuman ini, anak itu bisa menyadari kesalahannya. Ini kalau dia menyadari kesalahannya berarti masuk di mana? Punishment. Masa punishment, Bu, itu. Yang kedua. Itu kan individu sudah punishment and obedience orientation itu yang kedua. Itu kan individu menganggap bahwa ada konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Oh, ini saya terlalu cepat ya ngomongnya. Ada yang ngechat itu, saya terlalu cepat membaca. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Terlalu cepat, Bu. Semangat, Bu. Ini kan mungkin karena bukan orang Jawa Tengah ya, jadi omongannya itu nggak bisa pelan. Orang mana tuh, Bu? Jenengan? Saya orang Jawa Timur. Oh, pantesan cepet banget. Timur itu, Bu. Saya Kediri. Semangat Jawa Timur ngebut-ngebut Saya di Ponorogo. Sekarang ada jalan tol. Jadi cepet-cepet. Ya. Oke, saya coba untuk memelankan, guys. Saya tuh kalau ngomong pelan kok angel temen. Kalau ditarik sendiri. Ya berarti itu tadi yang ada di kisi-kisi itu tentang tawuran remaja itu masuknya ke masa punishment.
Jadi anak itu sudah individu itu menganggap bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensi yang akan ditimbulkan. Itu yang masa yang kedua, punishment and obedience orientation. Itu untuk yang moral. Sekarang kita lanjutkan 77, yaitu perkembangan emosional peserta didik. Oke, perkembangan emosional peserta didik. Di kisi-kisi itu disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah atau masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Nah, teori perkembangan emosional di sini disebutkan ada beberapa yang mempengaruhi perkembangan emosi anak atau peserta didik. Yang pertama, pengaruh individu, keadaan individu sendiri. Nah, emosi anak itu yang pertama dipengaruhi oleh keadaan individu sendiri. Keadaan individu anak itu misalnya usia, keadaan fisik, intelijensi, peran seks dapat mempengaruhi perkembangan individu, dan yang lain-lain. Cacat tubuh itu juga dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Kemudian yang kedua yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Dalam menjalani fase perkembangan, tiap anak melalui berbagai macam konflik perkembangan. Jika peserta didik atau anak tersebut tidak mampu menjalani, maka akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Jadi yang pertama, individu sendiri, kemudian yang kedua adalah konflik-konflik yang ada dalam proses perkembangannya. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, kemudian lingkungan sekolah. Itu semua akan mempengaruhi perkembangan emosi anak tersebut atau emosi peserta didik. Kemudian tambahan sedikit, emosi itu sendiri adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Jadi misalnya senang, takut, marah, sedih, benci, kecewa, itu adalah emosional yang ditimbulkan oleh seseorang atau di sini peserta didik. Kemudian peran fungsi dari emosi itu yang pertama bentuk komunikasi. Jadi anak atau peserta didik itu salah satu bentuk komunikasinya dengan emosi, misalnya marah, senang, gembira, itu kan disampaikannya dengan emosi. Jadi komunikasinya diantaranya dengan emosi-emosi tadi itu. Kemudian emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Kemudian tingkah laku emosi anak yang ditampilkan merupakan sumber penilaian lingkungan terhadap dirinya. Contoh, seorang anak mengekspresikan ketidaknyamannya dengan menangis. Lingkungan sosialnya akan menilai dia sebagai anak yang cengeng. Itu maksudnya penilaian itu dari masyarakat atau dari sekitarnya itu berdasarkan emosi dari anak atau dari seseorang itu. Itu teori emosi yang tadi intinya yang teori emosi itu tadi ya yang mempengaruhi dalam perkembangan emosi itu tadi ada 3. Saya ulang sedikit, pengaruh di individu sendiri. Kemudian konflik-konflik dalam proses perkembangan, kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ya semuanya dari keluarga, masyarakat, tempat tinggal, sekolah, semuanya mempengaruhi terhadap. Kemudian kita lanjut sekarang masuk ke teori-teori. Kita lanjutkan ini untuk teori-teori, nanti kita bahas biar bisa ada kita bisa mengambil benang merah perbedaan di antara teori-teori behavioristik, kemudian konstruktivisme, terus konstruktivistik, kemudian humanistik. Nah, itu nanti kita bahas bersama biar tahu benang merah perbedaan di antara teori-teori tersebut. Nanti ketika ada soal, kita itu bisa membedakan, oh ada behavioristik, oh ini masuk ke kognitif gitu. Ini yang nomor 78, konsep dasar tentang teori belajar
Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Nah, ini disebutkan ada deskripsi tentang gaya belajar siswa, kemudian kita disuruh menentukan jenis teori mana yang termasuk behavioristik. Behavioristik adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Ini kalau saya membaca di yang lainnya itu lebih mudah dipahami, ada pengertiannya tentang behavioristik. Itu ini. Yang penting kalau behavioristik itu intinya stimulus dan respon. Jadi belajar menurut teori behavioristik itu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contoh, siswa belum dapat berhitung perkalian. Walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka kalau menurut behavioristik, dia belum dianggap belajar. Jadi kalau teori behavioristik ini sangat menomorsatukan antara stimulus dan respon. Jadi tidak mengesampingkan proses. Yang penting anak itu ada hasil. Misalnya tadi ya, ada perkalian, pembelajaran perkalian. Kalau anak itu sudah bersungguh-sungguh, kalau menurut behavioristik, belum paham tentang perkalian, maka dia belum dianggap belajar. Jadi behavioristik ini yang penting ada stimulus dan respon, mengesampingkan proses. Ini kalau menurut saya inti dari teori behavioristik. Intinya Gimana? Jadi kalau behavioristik itu nanti sebelum membahas ke yang lainnya biar tidak rancu, garis bawahnya itu kalau behavioristik itu ada stimulus dan respon. Jadi kalau menurut behavioristik proses itu tidak penting. Contohnya tadi anak belajar perkalian, kalau anak itu meskipun sudah belajar sungguh-sungguh, gurunya sudah giat mengajari, tapi kok dia belum bisa mempraktekkan perkalian itu, berarti dia belum dianggap belajar. Ini kalau menurut teori belajar behavioristik. Jadi harus ada hasil. Dalam belajar itu yang dihitung belajar itu kalau ada hasil. Kalau belum ada hasil, itu belum dianggap belajar. Ini yang bedanya behavioristik dengan yang lain. Begitu nggih? Mungkin ada yang lain bisa menyimpulkan dari behavioristik ini? Kalau itu yang di Sersepin itu ada hukuman. Ada hukuman itu sebagai ciri itu bisa bahasa kayak hukuman yang diberikan atau kalau berhasil itu diberi hadiah. Itu juga termasuk behavioristik. Itu yang ada di screen itu. Reward sama punishment itu nggih, Bu. Jadi kalau intinya kalau behavioristik itu tidak memperdulikan proses, maksudnya tidak menganggap proses itu sebagai suatu belajar. Yang penting ada hasil, kemudian ada stimulus, itu intinya di situ. Kemudian kalau misalnya ada reward dan punishment itu ya itu bagian dari hasil itu tadi, stimulus respon itu. Stimulusnya dia nggak bisa, atau misalnya stimulusnya dia melanggar. Nah, nanti responnya itu berupa punishment. Itu mungkin kalau menurut pemahaman saya seperti itu. Jadi memang ada reward dan punishment itu ada di behavioristik. Tapi ya itu intinya ada stimulus dan ada respon. Tidak mengesampingkan adanya proses. Itu yang behavioristik. Kemudian kita lanjutkan nggih. Ini yang teori behavioristik. Benang merahnya kalau menurut saya itu intinya. Kemudian yang kedua itu adalah kognitif. Yang 79 Bu Eti apa Bu Sayani ya? 79.
Oke, 79. Konsep dasar tentang teori belajar kognitif. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Ini juga beda lagi dengan behavioristik tadi. Kalau teori belajar kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Ini kebalikan dari behavioristik. Kalau behavioristik itu mementingkan hasilnya dengan tidak mengesampingkan prosesnya, tapi kalau kognitif itu mementingkan proses belajar, daripada hasil belajarnya. Nah, kalau ini saya membaca di di latihan soal yang lain ya. Ini yang kemarin yang saya ambil dari lupa ini yang dari apa. Kalau yang di sini, kalau yang ditayangkan ini teori perkembangan kognitif menurut Piaget apa Piaget? Macamnya apa Bu Yani? Biasa. Bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap, yaitu tahap sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun, kemudian operasional 3 sampai 6 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, operasional formal 12 tahun ke atas. Sedangkan kalau Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Ini kalau tahapan-tahapannya, tapi kalau pengertiannya, benang merahnya, intinya kalau kognitif itu mementingkan proses. Kalau behavioristik mementingkan hasil. Itu bedanya behavioristik dengan kognitif. Mungkin ada yang dari yang lain, monggo Bapak Ibu, mungkin bisa menyimpulkan, ada kesimpulan yang lain, monggo. Biar kita sharing di sini. Ada yang mau menambahkan yang lain? Itu perbedaan behavioristik dengan kognitif. Ini saya bacakan lagi, ada tambahan. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Jadi intinya menyanggah apa yang disampaikan oleh teori behavioristik. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi ini di prosesnya itu ya, penting pada bagian prosesnya kalau kognitif. Itu perbedaan yang saya pahami dari behavioristik dan kognitif. Kemudian lanjut sekarang yang ketiga, teori yang ketiga yaitu konstruksivistik. Teori belajar konstruksivistik ini di indikator soalnya diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Nah, ini perlu dipahami dulu yang konstruktivistik itu yang seperti apa. Pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realitas ada pada pikiran seseorang. Manusia mengkonstruksi dan menginterpretasikan berdasarkan pengalamannya. Jadi pendekatan konstruktivisme itu berdasarkan pengalaman. Jadi pengetahuan itu dibentuk berdasarkan pengalaman peserta didik. Nah, kalau di pembahasan di layar itu, pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa konsep umum, seperti pembelajar aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang ada. Kemudian yang kedua, dalam konteks pembelajaran, siswa harus membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, pentingnya secara aktif mengembangkan pengetahuan siswa sendiri melalui proses interaksi antara pembelajaran sebelumnya dan baru-baru ini.
Kemudian yang keempat, elemen paling penting dalam teori ini adalah bahwa seseorang secara aktif membangun ilmunya dengan membandingkan informasi baru dengan pengetahuan yang ada. Kemudian selanjutnya, ketidakseimbangan adalah faktor pendorong utama dalam pembelajaran. Faktor ini terjadi ketika seorang siswa menyadari ide-idenya tidak konsisten atau sejalan dengan pengetahuan ilmiah. Materi yang diberikan harus relevan dengan pengalaman siswa untuk menarik minat siswa. Jadi memang di sini pendekatan konstruktivisme itu anak bisa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalamannya yang sendiri. Ini kalau yang di konstruktivisme ini anak bisa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Jadi intinya ke pengalaman untuk membangun pengetahuan pada siswa. Itu bedanya dengan behavioristik, bedanya dengan kognitif, bedanya dengan konstruktivistik. Kalau konstruktivistik ini intinya di pengalaman. Jadi anak itu memperoleh pengetahuannya itu berdasarkan pengalaman yang ada, pengalaman sebelumnya. Itu jadi anak itu bisa membangun pengetahuan mereka sendiri tanpa kita menuntun, tanpa kita dikte. Jadi anak itu kalau menurut konstruktivistik ini dia bisa membangun pengetahuannya mereka sendiri, mencari sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri. Itu sekarang banyak dipakai ya, seperti misalnya dalam discovery learning, kemudian inquiry, itu kan anak mencari sendiri. Nah itu kalau konstruktivistik ini pengetahuan anak diperoleh melalui seperti itu, melalui pengalaman yang sudah ada, yang sudah dia peroleh. Maka dia akan bisa membangun pengetahuannya mereka sendiri. Itu untuk 81. Ada yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan teori konstruk. Mungkin nanti kalau ada pertanyaannya itu sebuah kisah, lah nanti di situ jawabannya A kognitif, B konstruksi, Ya. C itu apa? Behavioristik. Humanistik, behavioristik. Jadi kita paham konsepnya dulu ya. Kalau dia itu stimulus dan respon itu adalah behavioristik. Kemudian kalau untuk yang apa ini tadi di atas konstruktif, yang kedua itu kognitif. Kognitif itu proses. Ada prosesnya. Kemudian yang kalau yang konstruktivistik pengalaman. Membangun pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Kan membangun. Membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman yang ada. Iya, jadi itu membangun yang konstruktivistik. Okay. Ya, sekarang humanistik, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke humanistik. Kalau humanistik, di sini kita belajar humanistik diberikan deskripsi tentang ini masih sama. Diberikan maksudnya model soalnya masih sama. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Kalau humanistik ini proses belajarnya di situ ya di layar itu disebutkan teori yang memanusiakan manusia. Pembelajaran dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori ini tidak lepas dari pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Dalam teori humanistik, proses pembelajaran Ya, dalam teori humanistik, proses pembelajaran cenderung lebih abstrak. Bidang kajian yang mendekati teori ini adalah filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Jadi intinya, kalau teori humanistik itu memanusiakan manusia. Ini untuk saat ini memang yang paling sulit diterapkan dalam dunia pendidikan. Karena ini memanusiakan manusia, kita harus mempertimbangkan setiap individu itu harus dikembangkan, diarahkan sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi tidak bisa pembelajaran itu disamaratakan. Disamaratakan seperti sama itu tidak bisa. Kalau menurut humanistik itu memanusiakan manusia. Jadi kalau anak yang pintar matematika berarti dia harus potensinya di situ. Kemudian
kalau yang potensinya di menggambar, di menggambar. Jadi sesuai dengan tidak disamaratakan antara siswa dengan siswa yang lain. Nah, itu menurut humanistik. Maka humanistik ini lebih cocok untuk filsafat, tadi yang psikoterapi itu ya, kayak seperti psikiater itu. Nah, di psikoterapi itu, terus teori kepribadian, kemudian filsafat itu lebih cocok memakai teori humanistik. Tapi kalau untuk teori pembelajaran bisa, tapi sulit untuk diterapkan karena namanya memanusiakan manusia itu berarti harus ngopeni per individu, harus mempertimbangkan setiap potensi dari setiap individu. Itu kalau menurut ini teori humanistik. Jadi memanusiakan manusia. Kita tidak boleh menyamaratakan semua siswa di kelas itu dengan perlakuan yang sama. Itu tidak boleh kalau menurut teori humanistik. Jadi harus sesuai bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Setiap potensi yang ada pada setiap siswa, setiap anak, itu harus diarahkan, dikembangkan, dan diperhatikan. Dan selama ini yang ada di dunia pendidikan kita, itu seperti itu ya memang sulit untuk kita lakukan. Makanya di situ disebutkan ini, kalau teori humanistik itu memang teorinya ini lebih mendekati kepada teori kepribadian, kemudian psikoterapi, kemudian filsafat, itu lebih mendekati ke arah sana. Tapi kalau memang memungkinkan ya tidak apa-apa, ini tetap diterapkan dalam pendidikan. Nah, ini yang di akhir itu ya, teori humanis adalah Habermas. Menurutnya, belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud di sini adalah lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Sebab antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan pandangannya yang demikian, ia membagi tipe belajar menjadi 3, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Masing-masing tipe memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, itu panjang ya pembahasannya di situ. Tapi intinya kita mengambil benang merahnya saja. Yang tadi sudah tentang kognitif, kemudian konstruktivistik, kemudian sekarang yang humanistik. Kalau humanistik itu memanusiakan manusia, intinya itu. Memanusiakan manusia, jadi anak itu diarahkan sesuai dengan potensinya yang ada. Intinya itu. Itu mungkin saat ini yang paling sulit diterapkan dalam dunia pendidikan adalah yang humanistik. Kemudian, ada yang mau menambahkan? Ini saya bacakan sedikit ya, ada tambahan mungkin bisa menambah pemahaman tentang humanistik. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru. Nah, karakteristik khusus setiap individu itu harus diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran. Karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Dengan demikian, teori humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal dapat dicapai. Jadi ini memang harus diperhatikan per individu. Jadi memanusiakan manusia. Itu intinya dari teori humanistik. Nanti monggo dibaca itu teorinya, penjabarannya sangat panjang. Kemudian yang selanjutnya yang 82 tentang teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini indikator soalnya diberikan Benar Bu, bisa di-unmute karena nggak ada yang ngomong jadi kurang fokus. Sudah saya mute, monggo Bu terlanjutkan. Nah, yang 82 itu deskripsi tentang gaya belajar, teori belajar sosial. Soalnya modelnya masih sama dengan yang sebelumnya. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar sosial dalam pembelajaran. Ini yang teori belajar sosial itu oleh Albert Bandura tokohnya, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi.
Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan, mencontoh model. Nah, ini bedanya dengan teori-teori sebelumnya. Kalau teori Bandura atau teori sosial ini, itu anak belajar itu harus mengalami langsung, harus praktek. Atau kalau tidak praktek berarti dia harus ada model yang ditiru. Nah, dia harus meniru model dalam pembelajaran itu. Ketika kita mengajarkan, misalnya mengajarkan percaya diri, nah berarti itu harus ada model. Oh, percaya diri itu seperti apa? Seperti itu harus ada contoh konkret. Atau anak itu langsung melakukan. Ini kalau teori belajar sosial. Jadi intinya di pengalaman langsung atau pengamatan atau mencontoh model. Nah, orang belajar dari apa yang ia baca, dengar, lihat di media, dan juga dari orang lain dan lingkungannya. Albert Bandura mengemukakan bahwa seorang individu belajar banyak tentang perilaku melalui peniruan atau modeling, bahkan tanpa adanya penguat. Peserta didik itu dapat belajar itu hanya dengan melihat, dengan mengamati, dengan meniru. Itu anak sudah bisa belajar suatu pembelajaran, ketika anak belajar sesuatu itu bisa hanya dengan mengamati atau dengan menirukan. Nah, ini menurut teori dari teori belajar sosial yang dari Bandura ini. Jadi pokoknya intinya dari teori sosial itu pembelajaran itu didapatkan dari pengalaman langsung atau dari pengamatan dengan meniru, modeling, peniruan. Itu kemarin ada nggak soal yang kayak gitu di tryout. Peniruan atau modeling. Nah, itu adalah teori belajar sosial. Pokoknya kalau meniru-meniru, nah berarti saya imitation ngeten niku nggih. Nggih. Nah, seperti itu pokoknya bahasanya yang sinonim-sinonimnya dengan peniruan, modeling, pengamatan dan sebagainya itu adalah teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Itu bedanya yang teori sosial dengan sebelum-sebelumnya. Jadi biasanya ini ada juga ini yang dalam observational learning terdapat 4 tahap belajar dari proses pengamatan. Nah, ketika anak mengamati sesuatu atau modeling, proses yang terjadi dalam observational learning tersebut antara lain ketika anak mengamati atau meniru ada model atau ada yang ditiru itu ada beberapa tahap. Yang pertama A, atensi. Dalam tahapan ini seseorang harus memberikan perhatian terhadap model dengan cermat. Ketika belajar melalui pengamatan, yang pertama itu harus mengamati penuh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Kemudian retensi. Retensi tahapan ini adalah tahapan mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati. Maka seseorang perlu memiliki ingatan yang bagus terhadap perilaku model. Ini tahapan-tahapan dalam teori belajar sosial. Kemudian yang ketiga, reproduksi. Dalam tahapan ini, seseorang yang telah memberikan perhatian untuk mengamati dengan cermat dan mengingat kembali perilaku yang telah ditampilkan oleh modelnya, maka berikutnya adalah mencoba menirukan atau mempraktekkan perilaku yang dilakukan oleh model. Kemudian yang terakhir, yang D ini hilang yang motivasional. Motivasional ini tahapan terakhir yaitu seseorang harus memiliki motivasi untuk belajar dari model. Ini tahapan-tahapan dalam teori belajar sosial. Jadi awalnya atensi. Atensi, anak itu memperhatikan modelnya. Contoh. Kemudian diperhatikan dengan penuh perhatian. Kemudian yang kedua retensi, setelah diperhatikan, anak itu bisa mengingat kembali apa yang dia amati dari model itu. Kemudian yang ketiga reproduksi. Setelah mengamati, kemudian dia mempraktekkan atau menirukan dari pengamatannya tersebut. Dan yang terakhir tahapannya itu adalah memiliki motivasi untuk belajar dari model. Ini inti dari teori belajar sosial. Pengamatan dan modeling itu adalah teori belajar sosial dalam pembelajaran. Ada yang mau menambahkan, monggo? Ini teori terakhir dalam teori-teori pembelajaran ini. Nanti setelah ini ganti apa? Pembahasan. Monggo kalau teori sosial ada yang mau menambahi? Lanjut mohon Bu, 83. Langsung ya? Cukup Kita jelas, lanjut. artinya. Sudah cukup jelas. Yang selanjutnya 83.
itu masuk ke penyusunan IPK yang berorientasi abad 21. Indikator dalam RPP itu selalu ada indikator. Nah, nanti indikator soalnya diberikan kasus tentang pembelajaran mahasiswa dapat menilai konstruksi IPK dalam RPP yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif. Pembahasan. Dalam implementasinya, guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran. Antara lain, kalau untuk memenuhi tadi yang di indikator soal itu, yang kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif, itu biasanya harus memakai salah satu dari 4 model ini. Yang pertama, discovery learning, inquiry, contextual, project-based learning, problem-based learning. Di antara model-model itu untuk memenuhi IPK dalam RPP yang mengembangkan kemampuan kritis, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Karena yang abad 21 harus memenuhi semua unsur itu. Nah, kalau memenuhi semua unsur itu berarti menggunakan salah satu model ini. Nah, ini. Nah, yang pertama discovery learning. Model pembelajaran discovery learning itu mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Nah, ini tadi discovery itu menemukan siswa itu memahami konsep sendiri. Kemudian yang kedua project based learning. Project based learning ini berarti proyek pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, ini model pembelajaran ini belajar menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Ya. Makanya kalau nanti ada pertanyaan yang tentang yang berorientasi pada abad 21, berarti menggunakan salah satu model-model ini. Discovery, inquiry, contextual, project, dan problem based learning. Di antara salah satu dari itu. Nah, untuk sampai di sini yang berorientasi abad 21 ada yang mau menambahkan untuk penyusunan IPK indikator kompetensi dalam RPP itu. Mungkin diselesaikan aja Bu, discovery, PJBL, PBL, inquiry itu diselesaikan dulu, yuk nanti kita latihan soal gitu atau gimana Bu? Satu-satu dijabarkan. Iya, kok intinya tentang perbedaan di PBL itu apa, PJBL itu apa, kalau itu loh, itu yang kita agak susah membedakan. Oh, nggih. Saya kira Bu An nanti saya kelamaan satu-satu. Ya, yang pertama discovery learning itu mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Jadi misalnya anak itu disuruh belajar misalnya kalau PAI tentang zakat. Ya sudah, anak itu disuruh mencari sendiri zakat itu apa. Kemudian macam-macamnya apa. Kemudian nisab dan sebagainya yang masuk zakat harta itu apa, kemudian zakat fitrah apa. Itu anak diberikan hanya garis besarnya, anak itu mencari sendiri. Jadi memahami konsep, arti, hubungan itu dia itu discover itu dia mencari sendiri. Bisa melalui berbagai sumber. Misalnya kalau zaman sekarang kan bisa melalui internet atau bisa melalui buku, bebas buku apa saja. Nah, itu model-model pembelajaran yang seperti itu adalah discovery learning. Siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk atau mengkonstruksi apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Ini inti dari discovery learning, mencari informasi sendiri. Tadi hanya dikasih temanya, judulnya misalnya zakat, kemudian garis besarnya apa. Nah, silahkan anak mencari sendiri. Itu model discovery learning. Kemudian kalau yang kedua, project based learning. Ini berdasarkan proyek. Adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran.
pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi Bu Eti, dan Bu Eti, di scroll Bu Eti. Scroll ke bawah Bu, Mbak, tolong. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Jadi ini tugas kelompok diberi tugas sebuah proyek. Misalnya kalau IPA itu kan gampang ya, tapi kalau PAI itu contohnya mungkin ada yang bisa mencontohkan proyek dalam PAI itu contohnya apa? Misalnya contoh kayak materi IPA zakat kan, itu Bu, materi zakat ke alun-alun atau materi apa zakat infak sedekah itu loh. Mencari apa namanya orang-orang yang tidak mampu kemudian disantuni kayak gitu Bu An. Proyeknya itu. Bisa jadi ya, mungkin itu termasuk termasuk dalam proyek based learning ini, nggih. Ya, misalnya tadi yang kayak dari Bu Cahyani tadi itu anak disuruh tugas kan ada 8 asnaf penerima zakat. Nah, itu silakan anak itu diberi tugas misalnya ke alun-alun atau kemana atau di rumahnya mencari 8 asnaf atau orang-orang tidak ada 8, pokoknya di antara 8 yang berhak menerima zakat. Kemudian secara kelompok dikasih sebuah sebuah proyek untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itu kalau mungkin dalam PAI ya, versi PAI seperti itu. Jadi kalau proyek itu kalau tadi discovery itu hanya mencari informasi sendiri, tapi kalau proyek itu sebuah proyek melakukan sesuatu. Itu bedanya. Kemudian kalau problem based learning ini mungkin lebih bisa dipahami. Kalau PBL atau problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, bersifat kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Problem based learning menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar. Bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Jadi kalau problem listening itu sebelum kita membahas, itu anak dikasih permasalahan dulu. Misalnya kalau di PAI itu ada permasalahan ini. Kan ada di materi terakhir itu sholat tarawih, ada yang tarawih 20 rakaat, ada yang tarawih 8 rakaat. Nah, itu permasalahan di masyarakat itu, anak itu secara kelompok itu disuruh mencari solusinya. Nah, dari mencari solusinya nanti mereka bisa mencari masalah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian dan sebagainya dari permasalahan itu. Nanti kalau sudah baru gurunya itu masuk ke dalam konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan tersebut. Jadi memecahkan masalah. Kalau tadi proyek, sebuah proyek, kalau ini anak itu diajari untuk memecahkan suatu permasalahan. Itu yang problem based learning. Kemudian kalau pembelajaran kontekstual. CTL adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi konstruktivistik. Nah, tadi anak itu belajar kalau konstruktivistik berarti berdasarkan pengalaman. Tadi pengalaman. Jadi anak itu filosofi ini berasumsi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya. Jadi biasanya kita kalau di awal pembelajaran itu kan ada mengulang materi sebelumnya. Nah, mengulang materi sebelumnya, kemudian sebelum kita masuk ke materi baru, anak-anak ditanya hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, hal seperti itu merupakan contoh dari
pembelajaran yang kontekstual. Jadi anak itu mengetahui pembelajaran baru atau pengetahuan baru itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tuh, misalnya anak mau mengetahui tentang hikmah zakat, berarti dia harus punya pengalaman pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang zakat fitrah, tentang zakat mal, sehingga dia bisa mencari atau menyimpulkan apa itu hikmah zakat. Nah, itu kan anak tahu hikmah zakat kan kalau sudah punya pengetahuan yang sebelumnya tentang zakat fitrah, tentang zakat mal. Kalau belum belajar itu, kalau menurut pembelajaran tadi yang konstruktivistik, itu tidak bisa, harus ada pengalaman sebelumnya. Nah, pembelajaran kontekstual itu anak itu harus dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan materi baru yang akan kita ajarkan. Itu yang kontekstual. Kemudian yang kelima adalah inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, ini inquiry ini kalau kemarin saya baca itu banyak diterapkan ketika di anak-anak yang praktek di laboratorium, yang IPA itu biasanya ya. Kalau IPA itu kan anak itu ya mencari, menyelidiki, mencoba. Nah, penemuan-penemuan akhirnya bisa merumuskan sendiri penemuannya itu. Penemuan intinya kalau inquiry itu. Mulai di PAI saya kok menemukan apa, saya susah untuk mencontohkan kalau PAI. Itu kalau kemarin saya baca itu contohnya ada di pembelajaran IPA itu biasanya di laboratorium gitu. Nah, itu adalah yang model pembelajaran inquiry. Kemudian lanjut nggih, 84. Pembelajaran untuk pengembangan. Oh, nggih pripun, Pak? Itu inquiry sama discovery itu bedanya apa? Beda. Kalau discovery, beda, nanti mungkin ada yang mau menambahkan. Kalau discovery itu anak mencari konsep sendiri. Jadi anak itu tadi saya contohkan saya tentang zakat. Guru itu hanya kita belajar tentang zakat. Terus dikasih secara global, secara garis besarnya. Nah, sekarang silahkan kalian mencari pengertian zakat, kemudian zakat itu bagi berapa, terus zakat fitrah apa, zakat mal apa, itu anak mencari sendiri. Tapi sudah ada, tinggal mencari, misalnya mencari di buku, mencari di internet, mencari di koran misalnya, sudah ada bahannya. Tapi kalau inquiry itu penemuan, Pak, menemukan sesuatu yang baru. Oh, baru ya. Oh ya, makasih. Nah, makanya tadi saya contohkan kalau PAI itu saya agak susah mencontohkan, tapi kalau IPA itu biasanya yang di laboratorium itu menemukan sesuatu yang penemuan yang baru. Nah, itu adalah inquiry. Tapi kalau PAI, monggo siapa yang bisa mencontohkan, saya belum menemukan kalau yang inquiry ini. Kemudian lanjut ke 84. Pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI, mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu termasuk salah satu dari pembelajaran abad 21. Berpikir kritis, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Kritis itu sudah banyak kita pakai ya kata-kata kritis. Jadi dia itu bisa mengomentari secara reflektif sesuatu, kemudian harus ada alasannya. Nah, itu kritis. Nah, ini contoh-contohnya berpikiran kritis itu misalnya membanding, membedakan, membuat kategori, meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, membuat urutan, menentukan sumber yang dipercayai, membuat ramalan. Itu adalah kalau berpikiran kritis itu diantara hal-hal seperti itu. Kalau kita kalau di KKO itu kata kerja operasional itu yang C4 dan seterusnya itu adalah kata-kata kerja yang kritis, yaitu membandingkan, kemudian mengevaluasi dan sebagainya. Itu kan
itu adalah pemikiran yang berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu memiliki 4 karakteristik. Bawahnya lagi, Bu. Halo Bu Ya. Bu Ya masih tersambung? Masih ada, masih. Yang kritis itu mesti mempertanyakan sesuatu yang dari kita sampaikan. Jadi dia tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh gurunya atau oleh seseorang. Kemudian biasanya kalau kritis itu kalau ketika dia mempermasalahkan sesuatu harus ada alasannya. Kemudian yang kedua, memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dan membuat keputusan. Kemudian yang keempat, menerapkan, ini standar penilaian tadi berarti ya, yang KKO-nya yang C4 ke sana, C4, C5, C6. Yang ketiga, menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan menerapkan standar. 4, mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian. Jadi kalau berpikir kritis itu memang harus ada bukti, harus ada alasan. Itu banyak, ini beberapa pendapat ya, tidak saya baca satu-satu ini. Sebenarnya intinya sama, tapi ada beberapa pendapat dari tokoh-tokoh yang ada di ini. Kemudian kita lanjut yang bawah saja, karakteristik berpikir kritis 16, yang ada 16 itu, Bu. Nah, itu ya. Berpikir kritis itu kalau menurut salah satu tokoh ini yang Schaffersman ini, itu ada 16 karakteristik. 1, menggunakan bukti secara baik dan seimbang. Nah, harus ada bukti kalau kritis. Kemudian, mengorganisasikan pemikiran dan mengungkapkannya secara singkat dan koheren. 3, membedakan antara kesimpulan yang secara logis sah dengan kesimpulan yang cacat. 4, menunda kesimpulan terhadap bukti yang cukup untuk mendukung sebuah keputusan. Jadi harus cukup bukti. Kemudian memahami perbedaan antara berpikir dan menalar. 6, menghindari akibat yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan. 7, memahami tingkat kepercayaan. 8, melihat persamaan dan analogi secara mendalam. 9, mampu belajar dan melakukan apa yang diinginkan secara mandiri. 10, menerapkan teknik pemecahan masalah dalam berbagai bidang. Kalau kritis itu biasanya dia mampu menerapkan teknik pemecahan masalah, problem solving. Yang ke-11, mampu menstrukturkan masalah dengan teknik formal. Jadi memilah-milah permasalahan itu, seperti matematika dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. 12, dapat mematahkan pendapat yang tidak relevan serta merumuskan intisarinya. 13, terbiasa menanyakan sudut pandang orang lain untuk memahami asumsi serta implikasi dari sudut pandang tersebut. 14, peka terhadap perbedaan antara validitas kepercayaan dan intensitasnya. 15, menghindari kenyataan bahwa pengertian seseorang itu terbatas, bahkan terhadap orang yang tidak bertindak inquiry sekalipun. 16, mengenali kemungkinan kesalahan opini seseorang, kemungkinan bias opini, dan bahaya bila berpihak pada pendapat pribadi. Memang ini adalah karakteristik dari kritis itu, rodok bulet nggih, banyak sekali karakteristiknya. Pokoknya intinya kritis itu dia itu bisa harus ada bukti. Kalau ada yang berpikir kritis ketika menanyakan sesuatu itu, dia itu butuh bukti atau butuh alasan yang kuat. Itu berarti adalah model berpikir secara kritis. Misalnya ada anak sering tanyanya itu mengejar terus, itu harus bisa menyampaikan alasan yang tepat. Itu berarti anak itu adalah kritis. Tapi kadang biasanya kita malah dimarahin. Banyak tanya terus.
Tanya terus. Maka itu yang dituntut dalam pembelajaran abad 21 itu anak peserta didik itu harus berpikir kritis. Kemudian kita lanjut ke 85, kemampuan berpikir kreatif. Disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI, mahasiswa dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Berhubungan dengan materi SKI. Ya. Berpikir kreatif adalah berpikir secara konsisten dan terus-menerus menghasilkan sesuatu yang kreatif atau orisinal sesuai dengan keperluan. Ini kalau penelitian Brookfield menunjukkan bahwa orang yang kreatif biasanya, ini tanda-tanda orang yang berpikir kreatif, sering menolak teknik yang standar dalam menyelesaikan masalah. Jadi biasanya ini nganeh-nganei mungkin ya bahasanya. Jadi maksudnya dia menolak teknik-teknik yang biasa-biasa saja dalam menyelesaikan masalah. Berarti dia itu kreatif. Dia bisa mencari berbagai macam cara, berbagai macam metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua, mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan dirinya. Nah, ini dia berpikirnya luas. Kalau kreatif itu tidak sempit terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga, mampu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif. Tidak hanya satu sudut, tapi berbagai perspektif. Itu adalah berpikir kreatif. Jadi peserta didik diharapkan bisa memahami suatu permasalahan itu dari berbagai macam perspektif, tidak hanya satu sudut saja. Kemudian yang keempat, cenderung menatap dunia secara relatif dan kontekstual, bukannya secara universal atau absolut. Kemudian yang kelima, biasanya melakukan pendekatan trial and error. Coba-coba gini. Kalau orang kreatif itu sebenarnya mencoba. Coba-coba, kemudian gagal, coba lagi. Itu orang-orang kreatif. Dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, alternatif berorientasi ke depan dan bersikap optimis dalam menghadapi perubahan demi suatu kemajuan. Ini adalah ciri-ciri dari berpikir kreatif. Kemudian ini masih sama, bawahnya itu sama, intinya hanya beda tokohnya ya. Kemudian lanjut ke 86 tentang berpikir inovatif. Inovatif itu ini disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. Jadi ini kalau kita mau pembelajaran yang inovatif itu disarankan di sini memakai PBL. Karena PBL ini dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Namanya inovatif itu anaknya harus aktif. Kalau anaknya nggak aktif, nggak bisa inovatif. Ini satu kesatuan. Pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Jadi anak itu inovatif itu kan menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang beda dengan sebelumnya. Nah itu dapat diperoleh diantaranya dengan model pembelajaran PBL ini. Problem-based learning. Kita lanjut karena PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada siswa dengan masalah-masalah praktis berbentuk struktur atau open-ended melalui stimulus dalam belajar. Dikasih stimulus anak kita menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi strategi pembelajaran PBL problem-based learning itu belajar dimulai dengan suatu masalah. Dan masalah ini seperti yang di-share Yani semalam ya. PBL itu dimulai dari belajar dari suatu masalah dan masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan di seputar disiplin ilmu. Jadi inti ke masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri dalam kerangka berpikir ilmiah. Ketika anak sedang menyelesaikan masalah, suatu permasalahan yang kita berikan, guru itu tidak boleh
ikut-ikutan, tidak boleh campur tangan. Biarkan anak menyelesaikan sendiri. Kemudian yang keempat, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau kinerja. Strategi pembelajaran berbasis masalah sebaiknya digunakan dalam pembelajaran karena beberapa pertimbangan. Ini nanti baca sendiri, nggih. Pertimbangan-pertimbangan kalau harus memakai PBL. Ya, saya baca sekilas saja. Yang A, dengan PBL itu, pertimbangannya kenapa kita harus pakai PBL? Dengan strategi pembelajaran berbasis masalah akan terjadi pembelajaran bermakna. Kalau anak menemukan sendiri atau belajar memecahkan sendiri itu akan lebih lama dia ingat, akan lebih pelajaran itu akan lebih menempel di otaknya. Kemudian dibanding ketika kita ceramahin, kita sampaikan gurunya yang menjelaskan, itu mungkin hanya bertahan pulang sekolah kadang sudah lupa. Tapi kalau dengan PBL itu lebih bermakna, jadi lebih bertahan lama pengetahuan yang diperoleh. Kemudian yang B, dalam situasi strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Nah, ini anak mengerahkan segala pengetahuannya, segala pengalamannya, segalanya itu untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang C, strategi pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja secara kelompok. Jadi kena semua. Jadi anak itu bisa belajar sendiri, kemudian mengasah dia menjadi inovatif, menjadi kreatif, kemudian dia bisa mengasah sosialnya, interpersonalnya, hubungan dengan sesama teman itu dalam kelompok itu akan terbentuk dengan adanya PBL ini. Kita lanjut yang 87 TIPEK. Pendekatan TIPEK ini indikator soalnya disajikan kasus pembelajaran, mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TIPEK. TIPEK kemarin ini sering-sering ini ditekankan sekali ketika kita membuat RPP kemarin harus ada TIPEK itu. Nah, TIPEK itu technological, pedagogical, and content knowledge adalah sebuah konsep integrasi dari 3 unsur yang berbeda. Teknologi, pedagogi, dan konten pengetahuan. Ini harus ada dalam RPP yang kita buat. Itu kemarin yang saya ingat karena berkali-kali Pak Mufik itu selalu mengedepankan adanya TIPEK. Harus ada konten pengetahuannya, harus ada pedagoginya, dan harus ada teknologinya. Karena pembelajaran abad 21. Kemudian implementasi dari TIPEK di Dikdasmen bisa dilakukan dengan 2 cara. Di ruang kelas dengan menggunakan teknologi sebagai bagian dari pembelajaran, dan di ruang global sebagai aplikasi dari implementasi teknologi data. Implementasi TIPEK di ruang kelas memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Ada 2 macam model, CAI, ada CBI. Ini kalau TIPEK di dalam kelas. CAI itu sebagai contoh yang paling mudah, dan CBI adalah contoh yang paling sulit. Implementasi CAI adalah pembelajaran yang dibantu oleh komputer, dan sepertinya ini sudah banyak dilakukan oleh banyak guru di Indonesia, misalnya menggunakan PowerPoint, Microsoft Office, kemudian Microsoft Excel dan sebagainya, itu masuknya ke CAI. Ini komputer asisten, I-nya apa kemarin ya? Lupa. Itu apa, Bu? Information bukan? Informasi for internet. Oh, internet gitu ya. Jadi kalau CAI itu kita sudah banyak yang melakukan, yaitu memakainya dengan dibantu oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Itu masuknya ke CAI. Tapi kalau di sini yang sulit itulah CBI. Implementasi TIPEK yang agak rumit dan membutuhkan kemampuan komputer lebih adalah menggunakan CBI. Apa itu CBI? Sesuai namanya, komputer based. Jadi pembelajaran ini berbasis komputer. Semua dilakukan dengan komputer. CBI sebagai sebuah model pembelajaran bisa menggunakan banyak hal dalam komputer. Baik belajar dengan menggunakan aplikasi
atau belajar dengan seluruh prosesnya menggunakan komputer. Komputer adalah alat utama dan pertama dalam belajar. Mungkin CBI ini banyak dipakai ketika kemarin pas kita PJJ. Itu kalau di sekolah kami memang 100% tidak masuk pas PJJ, jadi semuanya itu pakai aplikasi yang ada di dalam Google Classroom. Misalnya itu salah satunya, atau banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu masuknya ke CBI. Kalau kita pembelajarannya murni full dari komputer atau dari laptop, itu pakainya CBI. Kalau yang seperti sekarang, kita pakainya CAI. Kayak PowerPoint, bisa bertemu anak, itu pakainya CAI. Itu mungkin yang 87 yang TIPEK. Jadi kalau RPP itu harus memenuhi TIPEK tadi, ada teknologinya, itu harus ditekankan. Kemarin harus ada dicantumkan mana bagian yang menggunakan teknologi, itu biasanya seperti itu. Kemudian yang 88, karakteristik guru abad 21. Disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi, mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21. Nah, ini biasanya kita kemarin ada pilihan ya. Guru abad 21 itu seperti apa? Nah, di sini karakteristik guru abad 21 yang pertama lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Nah, guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya kepada para ahli. Tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada, karena zaman terus berubah dan guru wajib update agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi pembelajar seumur hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Tidak mungkin siswa itu yang kreatif lahir dari guru yang stagnan. Ya tidak kreatif itu ya susah nanti bisa melahirkan siswa yang kreatif. Jadi gurunya dulu harus yang kreatif dan inovatif. Guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan dalam kelas. Seperti tadi saya ingat Bu Eti tadi ya, kalau misalnya fasilitasnya kurang memadai, tidak ada fasilitas, kemudian kita pengen kreatif, pengen inovatif itu seperti apa, harus bagaimana, tadi di pembahasan Bu Eti itu ada. Kita misalnya menggunakan alam sekitar, keluar kelas, itu termasuk masuk ke kreatif dan inovatif. Tidak harus pakai internet dan sebagainya, karena memang fasilitasnya tidak ada. Dan yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Nah, ini kalau memang memungkinkan mengoptimalkan teknologi, salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah blended learning. Gabungan antara metode tatap muka dan penggunaan digital dan online media. Saat ini ya, banyak kita pakai ini. Pada pembelajaran abad 21, teknologi bukan sesuatu yang sifatnya adisional, bahkan wajib. Jadi harus tidak bisa ditawar. Penggunaan teknologi pada masa-masa seperti ini, seorang guru harus tidak bisa ditawar, harus mengoptimalkan teknologi. Yang D, reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Ada beberapa guru yang tak pernah peka, bahkan setelah mengajar bertahun-tahun, bahwa pendekatannya tak cocok dengan gaya belajar siswa. Guru yang reflektif mampu mengoreksi pendekatannya agar cocok dengan kebutuhan siswa, bukan malah terus menyalahkan kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran. Ketika siswa tidak paham, tidak boleh kita menyalahkan siswanya. Gurunya harus introspeksi. Ketika kita mengetahui nilai siswa jelek, harus refleks. Berarti harus, berarti metode ini tidak pas, berarti cari metode yang lain. Itu reflektif, guru yang reflektif. Kemudian yang kelima, kolaboratif. Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad 21. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada mutual respect dalam kehangatan, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak. Sekarang sudah banyak dilakukan ya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru, jadi ada kolaborasi antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua. Itu suatu keharusan di abad 21 ini. Kalau dulu mungkin hanya fokus hanya guru, tapi sekarang tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya menerapkan student center.
Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran, sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Karena dalam kelas abad 21, metode ceramah tak lagi populer untuk diterapkan karena lebih banyak mengandalkan komunikasi satu arah antara guru dan siswa. Jadi, guru abad 21 itu yang dalam bagian ini, itu yang aktif adalah muridnya, bukan gurunya. Guru hanya sebagai fasilitator yang mencari tadi ya, yang discovery learning, kemudian problem based learning, itu semuanya kan adalah pusatnya ke siswa, bukan ke guru. Guru itu hanya memberi penguatan, mengarahkan, bukan yang pokok. Jadi yang pokok itu adalah siswa. Kemudian ini ciri-ciri guru yang abad 21. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. Mengelompokkan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan penilaian, guru menerapkan formative assessment dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performnya, tak hanya tes tulis. Tak hanya itu, guru bersama siswa berusaha untuk mengatur kelas agar menjadi lingkungan yang aman dan suportif untuk pembelajaran. Ini guru abad 21 itu tidak otoriter. Guru semua harus sesuai dengan yang diinginkan guru. Jadi guru itu justru mendesain kelas itu berdasarkan keinginan siswa. Bagaimana siswa itu bisa nyaman, bisa aktif, tidak merasa tertekan. Nah itu di model tempat duduknya, kemudian suasana kelasnya harus disesuaikan seperti itu. Itu kalau itu yang dimaksud dalam diferensiasi. Kemudian dua soal lagi saya ya, 89, 90. 89, pengembangan materi ajar. Disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi berdasarkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, pembahasan. Penguasaan pengetahuan dapat diklasifikasikan dalam beberapa level. Tingkat pengetahuan yang diperlukan, psikologi misalnya memiliki 4 tujuan utama, yaitu menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan atau mengontrol. Untuk mewujudkan tujuan diperlukan pengetahuan berupa mengenali data, menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Tingkat penguasaan pengetahuan seperti itu berlaku juga untuk bidang profesional guru atau dokter atau guru atau yang lainnya. Guru yang berpengetahuan luas berarti menguasai level pengenalan data, dapat menggambarkan, dapat menjelaskan, bahkan sampai pada tingkat memprediksi dan mengontrol. Dalam hal memprediksi, guru berarti dapat menjadi peramal. Ini bukan peramal nasib ya, tapi peramal mengira amal seorang guru dengan memperhitungkan yang bakal terjadi atas dasar data dan pengetahuan yang dimilikinya. Guru profesional berarti guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkannya atau materi pelajaran. Persyaratan menguasai ilmu mutlak untuk semua guru, baik yang berpengalaman maupun yang belum berpengalaman. Tidak ada pemakluman bagi guru yang baru, sekalipun dalam penguasaan pengetahuan sekurang-kurangnya harus menguasai sampai level mampu menjelaskan. Ini penguasaan materi ajar itu sangat penting karena karena kita yang kita olah, yang kita ajar itu adalah, kalau kita informasi yang kita sampaikan salah, maka itu akan menancap dan akan masuk ke otak anak itu juga salah. Maka memang harus benar-benar menguasai pengetahuan faktual berkaitan dengan pernyataan yang benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini yang faktual, fakta. Jadi sesuatu materi itu diajarkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian konseptual itu berkaitan dengan klasifikasi, kategori, prinsip-prinsip, teori, model, dan struktur. Konsep, secara konsep itu betul, harus konseptual. Kemudian prosedural, penguasaan pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus, tahapan sistematis mengenai sistem program, meliputi input, proses, dan output. Prosedur berarti tahap demi tahap suatu proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nah, prosedural itu ya bertahap. Untuk mencapai suatu harapan itu kan harus ada tahapan-tahapannya. Nah, misalnya kalau siswa dapat melakukan penelitian melalui proses bertahap. Ini contoh kalau prosedural gitu ya. Merumuskan pertanyaan, merumuskan latar belakang pemikiran, merumuskan hipotensi,
terus menguji kebenaran, menganalisis hasil yang seperti itu prosedural. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Kemudian penguasaan prosedur bisa juga dalam proses berpikir yang dapat diwujudkan dalam proses berpersepsi, introspeksi, mengingat, berkreasi, berimajinasi, mengembangkan ide atau berargumentasi sesuai dengan proses yang seharusnya. Ini tahapan-tahapan tadi yang faktual, konseptual, prosedural, itu tahapannya seperti itu. Kemudian yang ke bawah lagi, yang 90 terakhir, pendekatan pembelajaran berdasarkan K13. Nah ini, disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP. Mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Kegiatan guru saat merancang pembelajaran atau RPP amatlah krusial. Salah satu bagian dari kegiatan merancang pembelajaran ini adalah menentukan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Apabila guru memilih pendekatan, metode, strategi, dan teknik yang tidak tepat, dapat dipastikan bahwa pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Sementara bila guru berhasil memilih dan menentukan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dengan baik, dapat diasumsikan bahwa pembelajaran yang akan dilakukannya kemungkinan besar akan berjalan efektif. Nah, untuk menentukan atau memilih pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang sesuai, maka guru harus memperhatikan dan mempertimbangkan pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Jadi intinya semua kembali ke tujuan pembelajaran. Mau memakai pendekatan, metode, strategi, teknik pembelajaran apapun harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ke bawah, Bu. Yang kedua, kesesuaian pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dengan materi pembelajaran harus sesuai. Jadi kalau pendekatan, metode, strategi, dan teknik itu yang pertama harus sesuai tujuan pembelajaran, yang kedua harus sesuai materi pembelajaran. Yang ketiga, ketersediaan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Ketika kita memutuskan untuk memakai suatu metode, kita juga harus mempertimbangkan adakah ketersediaan media, alat, bahan, sumber belajar untuk menunjang pemakaian metode kita itu. Kemudian kemampuan siswa. Siswa mampu nggak menentukan metode, strategi, teknik, dan pendekatan dalam satu pembelajaran. Kemudian ke bawah lagi masih ada, Bu, setelah kemampuan siswa. Kemampuan siswa harus dipertimbangkan. Kemudian bawahnya lagi ketersediaan waktu. Jangan sampai kita menggunakan yang terlalu idealis, akhirnya waktunya tidak cukup. Jadi harus dipertimbangkan. Cukupkah waktu yang tersedia? Itu juga harus dipertimbangkan ketika dalam menentukan metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran. Kemudian jaminan adanya variasi. Jaminan adanya variasi dalam penggunaan pendekatan. Jaminan adanya interaksi. Harus ada interaksi guru-siswa, siswa-guru, siswa-siswa. Itu kalau kita menggunakan metode, pendekatan, teknik itu harus ada interaksi itu semua. Itu saja sudah selesai ya, yang pembahasan dari saya sampai 90 itu materi-materi yang memang agak memeras keringat memeras otak karena memang itu materi yang bulat dan jelimet. Biasanya memang di soal itu kadang kita ketika sudah masuk ke soal masih tetap bingung. Semoga ini bisa sedikit membantu dan menambah pemahaman kita. Kalau ada salahnya saya minta maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ia yang sudah menyampaikan materi. Untuk berikutnya Mbak Megawati ternyata masih terkendala sinyal. Mbak Homsatun, Mbak Homsatun. Mana ya Mbak Homsatun ya? Mbak Homsatun. Mbak Homsatun mana ya? Bangun dong.
Om Satun. Cukup nyimak Bu Iah dengan senang hati. Ya wis. Energinya sudah. Bu Siti Mahfudoh. Ayo Bu, kakak sedikit. Nyimak ini. Asik menyimak. Om Satun mana ya? Om Satun. Halo, Mbak Om Satun. Atau dari kelas lain mohon bantuannya. Siapa monggo ditunjuk, saya tak operatori nggak apa-apa. Ya, monggo yang dari kelas lain bisa gantian. Bisa membantu. Mohon maaf. Ini sudah selesai, Bu Iah? Sudah. Monggo Bu Novita, Bu, ngisi Bu selanjutnya, Bu. Bu Novita? Belajar bareng-bareng kita baca. Sebentar, Kak. Bu Asta. Kamu Jamil. Dalam Bu. Pak Jamil juga monggo, Pak. Pak Munjamil, Pak Bu Novita nih lho. Wah. Bu Novita nih lho. Pak Bu, nular ke ilmu nih Bu. Monggo Pak Mun. Jamil. Monggo Bu Novita. Ini sudah kami jadikan host. Share screen ya, Bu. Pak Munjamil sudah buat ringkasan, monggo Pak di Jamil. bahas bersama-sama. Oh ya, sebentar. Tak reklaim lagi. Sebentar. Monggo Pak Jamil. Bentar. Pun, Pak Munjamil monggo, Pak.